Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi today. This day I study about the narrative text. Ya, apa sih narrative text? Ya, di sini nanti kita bahas. Bisa dibuka halaman 120 di buku wajib ya. Before we study together, let's pray. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini ya. Berdoa mulai. Thank you very much. Directly look at the picture below. Di sini adalah ini gambar-gambar contoh kalimat naratif teks ya. Di sini ada dongeng ya. Nanti kaitan dengan naratif teks. Ini juga ada Kancil, Cinderella ya. Ini juga berkaitan dengan kalimat naratif teks. Ini ada snow. Next. Ini juga contoh gambar-gambar ketika kalimat naratif teks. Hari ini kita bahas KD 3.8 dan 4.8, yakni menganalisis fungsi sosial ya terkait dengan legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya ya, yaitu naratif teks ya. Naratif teks itu berkaitan dengan legenda dan lain sebagainya ya, nanti saya bahas. Next, 4.8 menyajikan teks naratif pendek dan sederhana terkait legenda rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial ya. Nanti juga ada strukturnya, bagaimana sih cara pembuatan kalimat naratif teks gitu ya. Next, untuk indikator 4.8 yang jelas siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tujuan komunikasi ya, struktur teks terkait dengan recount, terus menjelaskan isi teks lisan ya, memberi informasi dan lain sebagainya ya, bisa dibaca sendiri. Langsung saja, apa sih naratif teks? Naratif teks adalah suatu jenis teks yang berupa cerita khayalan ya, seperti cerita khayalan Kancil ya dan lain sebagainya, kisah nyata yang direkayasa atau dongeng ya, kayak Nyi Roro Kidul atau Cinderella dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat naratif teks gitu ya, bisa dipahami ya. Naratif teks menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa atau kronologis yang saling terhubung gitu ya. Untuk tujuannya dari naratif teks adalah untuk menghibur pembacanya ya, jelas kadang seperti dongeng si Kancil ya, untuk Cinderella dan lain sebagainya, biasanya itu diceritakan pada anak-anak yang mau tidur dan lain sebagainya. Itu adalah naratif teks ya, untuk bahasa Inggris. Struktur teks ya, adapun struktur teksnya dari naratif teks adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi atau orientation ya, pendahuluan atau pembuka yang berupa pengenalan tokoh, waktu dan tempat gitu ya. Setelah itu ada complication. Complication itu apa? Pembangunan konflik atau pemunculan masalah pada suatu cerita. Yang terakhir ya, ini adalah resolution. Yang nomor 3 ya, resolution, penyelesaian konflik atau langkah yang diambil untuk merespon masalah ya. Yang terakhir yaitu reorientation atau ungkapan-ungkapan penutup yang menunjukkan berakhirnya suatu cerita ya. Yang reorientation ini bersifat opsional atau tidak selalu ada pada naratif teks gitu ya. Ya, ini adalah struktur untuk naratif teks. Yang pertama orientation, pendahuluan, complication, isi atau terkait dengan pendahuluan itu, resolution, penyelesaian konflik atau suatu masalah, satu reorientation atau terakhir itu ya. Next, unsur kebahasaan. Pada umumnya naratif teks memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu noun. Pada umumnya kata noun digunakan sebagai kata ganti orang, hewan atau benda dalam cerita, misalnya stepmother, the draw, starich dan lain-lain. Next yaitu ke past tense. Naratif teks menggunakan kata kerja untuk bentuk lampau, jelas ya, seperti go menjadi when, eat maka menjadi ate, bertemu meet menjadi meet dan lain sebagainya ya. Kata kerja verb 1 menjadi verb 2.
Itu ya. Unsur kebahasaan tetap ya. The connective ya merupakan kata penghubung waktu untuk meruntutkan kejadian. Contohnya misalnya ada after. After itu setelah ya. Before sebelum, after setelah, after that setelah itu, dan lain sebagainya itu. Action verb kata kerja menunjukkan peristiwa atau kegiatan, misalnya state itu tinggal, climb itu memanjat, road dan lain sebagainya. Itu verb 2. Oke, next. Saying and thinking verb kata kerja yang menunjukkan pelaporan atau ujaran, misalnya say, thought, and dan lain sebagainya. Itu ya, itu untuk unsur kebahasaan. Ini adalah contoh naratif teks ya. Di sini ada Rabbis hood get away itu ya. Ini ada title itu contohnya. Ini contohnya ya, judulnya, orientation ini one fire, terus beginning ini isinya ya, resolution itu penyelesaian masalah, dan ending ini adalah conclusion atau penutup ya. Next, ini juga ada contohnya structure of the narrative text put in the order. Ini orientation, terus ini series of the event, ini complication, dan ini resolution. Oke, next, ini juga ada lagi Cinderella. Nah, ini adalah ini? Nah, ini orientation Cinderella ini ya. Nah, contohnya orientation dari Cinderella itu apa? Ini ada one upon time dan lain sebagainya. Setelah itu ada complication ya. Ini adalah penjabaran dari orientation. Setelah itu ada resolution. Resolution itu ada suatu isi cerita ya. Setelah itu ada terakhir ini major dari orientation ya, penutup itu ya. Next ini juga ada Legend of Surabaya atau Surabaya ya. Ini ada orientation, a long time ago dan lain sebagainya, complication terus resolution itu ya. Itu adalah contoh konteks ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, bisa membuat teks sendiri di rumah ya. Oke, terima kasih. Oke, I think that's all. Dalam selesai. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.